Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa hu fil jannah. Shadaqallahul adzim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sedherek, para wali, murid saking SMA Negeri 1 Ambarawa yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah dan penuh berkah, Allah SWT senantiasa tiada kata henti mencurahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita, sehingga Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kita sebagai manusia sering lupa, yaitu yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat kesempatan atau waktu luang. Maka dengan nikmat sehat dan sempat, alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri kepada wali murid untuk mendatangi, yaitu satu momen yang sangat penting sebagai wujud tanda tanggung jawab, ya ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai seorang wali murid, sebagai seorang bapak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Sehingga pada hakikatnya Allah memberikan kepada kita seorang anak. Ini adalah sebagai amanah, titipan ilahi. Walaupun nyun sewu, ada juga yang sudah menikah sekian puluh tahun, Allah belum berikan amanah. Memang ini semua adalah rahasia ilahi. Maka di saat kita mendapat suatu amanah, tentu kita harus dapat dipercaya. Ya, semua orang itu doa di saat pengantin baru pengen segera punya anak, terutama kakek neneknya. Ya kepingin yaitu punya cucu. Sehingga di saat punya cucu, walaupun bapaknya ya sebagai kakeknya dulu yang waktu masih muda jekso ajek rekoso, ning begitu duwe putu jadi MPR, ngomong putu kali resik-resik ngoten nggih Mbah nggih. Ya nom-nomane jekso ajek rekoso, ya di saat punya cucu, ya maka kenapa? Karena memang di saat kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya kita memohon kepada Allah, yaitu semoga kita diberikan anak-anak cucu kita qurrata a'yun, penyejuk mata, ya penyedap pandangan mata kita. Nah maka marilah kita kembali kita untuk mengislah, memperbaiki niat kita. Ya, di saat niat nyun sewu, panjenengan nikah tahun pinten Bapak? 2006 ya. Kalau saya nikah 2002. Saya nikah di hari Jumat waktu sholat Idul Adha tanggal 22 bulan 2 tahun 2002. Saya hidup berdua. 10 bulan kemudian lahir anak pertama. 10 tahun kemudian lahir anak kelima. Jadi anak saya baru 5 Pak. Bapak putra pinten? 6 kali ya. Nah maknanya niat dalam berumah tangga di saat kita menikah, lah ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ditentukan tergantung niatnya.
Ya, karena niat itu seperti roh. Amal atau perbuatan itu seperti jasad. Jadi antara roh dan jasad harus menyatu. Ya, kalau saged sowan mriki bisa datang ke ruangan ini karena ada dua unsur, ada jasad, ada roh. Coba seandainya saya datang ke sini dengan dua kaki, dua tangan, dua kepala, dua mata ini, tapi tanpa roh, kira-kira boleh nggak Pak masuk sini Pak? Wah, niki Pak Guru, ini awas, ada jasad tanpa roh. Wah, ya, datang tak diundang, pulang tak diantar, kira-kira menakutkan apa mboten niku? Wah, jadi intinya dalam secara konteks fisik, secara duniawi saja, kita ini bisa diterima di suatu tempat harus ada jasad, ada roh menyatu dalam tubuh kita. Demikian juga di saat kita beramal apapun supaya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal solehan makbula, amal soleh yang diterima di sisi Allah, maka syaratnya dua, yaitu setiap niat, ya, setiap amal ditentukan niatnya. Nah, ibu-ibu dulu waktu menikah niatnya untuk apa? Jujur mawon. Niatnya untuk apa? Ayo. Ya, jadi niat nikah kalau secara universal, secara alam ini adalah untuk kita berkembang biak meneruskan, yaitu estafet yang melestarikan bumi ini. Sejak zaman Nabi Adam sudah ribuan tahun yang lalu, Nabi Adam dan Ibu Hawa hanya sepasang saja. Nah, maka beranak pinak, setiap lahir langsung kembar. Ibaratnya kedono kedini, ibaratnya dimulai dari ada Kobil, nanti dengan sinten saudaranya kembarnya kan enten Kabil dengan Iklimah, enten Habil dengan Labuda, sehingga terjadi waktu itu kecemburuan. Wah, terus si Kobil dapat kok Labuda, lho iki kembaran kowe ayu kok aku dientukke kembarane Habil sing elek. Wah, sementara Habil yang orangnya hitam, yang orangnya enggak ganteng, malah entuk Iklimah sing cantik. Wah, kira-kira nyun sewu Pak, jenengan kagungan garwa nyun sewu nggih, dengan sudah menikah kurang lebih hampir 20 tahun, kira-kira menyesal napa mboten Pak? Enggak ya? Ibu-ibu, jenengan menyesal mboten dapat suami yang sekarang mendampingi panjenengan? Kadang ada yang sok nyesel, aku mbiyen ki sing nakokke aku jane ana Pak Dokter, ana Pak Jenderal, gara-gara entuk bojo iki saiki aku iso kaya ngene wae. Enten sing menyesal. Ampun ngoten nggih. Nah, maka marilah sekali lagi meluruskan niat bahwasanya niat menikah adalah an-nikahu sunnati. Famar rogibas an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Dengan menikah berarti kita ini semua bernilai ibadah. Begitu menikah maka pintu gerbang semua itu nanti apa yang kita lakukan. Kalau sebelum nikah niku semua haram. Tatapan mata, sentuhan, senyuman niku berdosa. Tapi setelah begitu menikah, semua yang diharamkan sebelum menikah jadi halal semua. Nah, terus niku betapa indahnya. Nyun sewu, enten KTP, kawin tanpa pacaran. Nah, itu yang lebih nikmat. Jadi honeymoonnya betapa indahnya pacaran setelah nikah. Nah, dalam piyambak rumiyin alhamdulillah kalau riyen ketua remaja masjid di Masjid Agung Palagan Ambarawa. Zaman ketua takmir tasih almarhum Mbah Kiai Haji Mansur. Setiap malam minggu kita mengadakan kajian remaja. Yang lain pada wakuncar, biasanya nek malam minggu malam napa? Malam minggu apel di malam minggu. Ngoten nggih. Nah, demi yang dicintainya. Lah menawi kawula alhamdulillah kita aktif dalam kegiatan dakwah. Malam minggu justru dengan kajian remaja. Kalau riyen cita-cita saya ingin dapat istri yang solehah. Maka untuk mendapat istri yang solehah syaratnya hanya satu, harus menjadi pemuda yang soleh. Nah, karena aktif dalam dakwah, aktif dalam kajian, dalam majelis taklim, dalam ibadah, alhamdulillah kalau tidak pernah pacaran, alhamdulillah gelek onde-onde. Napa Bu gelek onde-onde? Ora sah golek teko dhewe.
Nah, habis tausiah langsung ada ketua takmir deketin saya, ya, waktu di Ungaran, langsung, ya, Ustadz, saya udah musyawarah dengan istri saya, ya, anak saya udah wisuda, nah, bagaimana menikahi anak saya? Nah, kira-kira kalau ditawari gitu gimana, Mas? Ya, kita belum kenal, gitu, kita nggak minta kok malah ditawari, langsung, ya. Inilah janji Allah bagi orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap masalah dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, termasuk niku wau, jodoh, pati, rezeki semua sudah tercatat. Ya, siapa jodoh kita, berapa rezeki kita, itu rahasia ilahi. Pena telah diangkat, tinta telah mengering. Termasuk kapan ajal menjemput kita, kita juga tidak tahu. Kinten-kinten, yo niki kan kita masih semua masih hidup. Ya, enten sing takut mati. Semua pengen masuk surga? Mau ya? Yabna Adam al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya mati sebuah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Enten sing takut mati? Nah, semua berani mati. Kalau ada yang takut mati nggak usah hidup. Mau hidup harus mau mix saat ini hidup masih nyala. Nanti selesai acara mati. Nah, demikian juga monggo. Ini sebagai pentingnya meluruskan niat. Jadi niat menikah yang pertama secara konteks yaitu universal, secara umumnya adalah meneruskan kembang biak, meneruskan generasi penerus pemakmur bumi. Yang kedua dalam konteks agama Islam, nikah adalah sunnah Nabi. Dengan menikah ini berarti ikut sunnah Nabi, maka semua aktivitas, semua perbuatan yang dilakukan setelah nikah semua bernilai ibadah. Apalagi sebagai seorang qawam, seorang pemimpin, seorang suami, seorang ayah. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari ancaman api neraka. Gitu, terus nyun sewu, Bapak Muslim gitu. Seorang ayah, seorang suami di saat ijab kabul menerima, yaitu di saat menikah sudah menerima mandat, menerima yaitu tanggung jawab estafet, tanggung jawab dari ayah mertua kepada sang menantu, tanggung jawab lahir batin, tanggung jawab ayahandanya, ya, tanggung jawab bapak panjenengan. Tapi begitu saat nikah, tanggung jawab lahir batin, tanggung jawab dunia akhirat, jasmani rohani menjadi tanggung jawab seorang suami. Lah maka seorang suami tanggung jawabnya adalah menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anak-anaknya dari ancaman api neraka. Nah, maka inilah pentingnya monggo dengan kita meluruskan niat kita menikah supaya bernilai ibadah. Nikah bukan karena bisikan nafsu, tapi ikut bimbingan wahyu ilahi. Menikah bukan hanya yaitu kita nafsu birahi, tapi karena bimbingan wahyu ilahi dan sunnah Nabi semua bernilai ibadah. Jadi hadirin, dengan menikah niku termasuk bisa menyempurnakan agama separuh, yang separuhnya lagi dengan ketakwaan. Karena apa? Pada hakikatnya manusia ini adalah hayawanun natik, yaitu seperti hewan atau binatang tapi berakal. Secara konstruksi fisik atau biologis kita niku sama dengan binatang, dengan dua mata, dua telinga, dengan mulut, hidung. Organ tubuh dalam juga sama, ada paru-paru, ada lambung, ada jantung. Kita sama. Nah, yang membedakan adalah kita diberikan akal. Kalau binatang hanya nafsu. Ya, kalau kita diberikan nafsu dan akal. Sementara malaikat hanya dikasih akal saja. Mulane nyun sewu nggih ibu-ibu, niki mboten nasihat walimahan lho nggih. Ibu-ibu kepada sang suami jangan anggap suami seperti malaikat. Sing taat terus, sing ora tahu berbuat maksiat, tapi suami adalah manusia biasa yang punya nafsu dan akal. Demikian juga sebagai seorang ayah, wahai sang ayah, wahai suami, istri bukan hanya seorang bidadari yang
suci, yang tidak lepas dari salah dosa. Tapi istri juga manusia biasa yang punya nafsu, yang punya kesalahan. Nah, maka inilah pentingnya monggo menyatukan bahwasanya hakikatnya pernikahan ini adalah pertemuan, bukan hanya pertemuan jantan betina, laki-laki perempuan, tapi pertemuan antara, yaitu sang suami istri ini adalah punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab supaya apa? Supaya bisa, ya, kula jenengan pirsa ibu-ibu, jenengan riyen waktu honeymoon niku janjinya sehidup tenane. Pak, jenengan janjine riyen apa? Sehidup kalau memang sehidup semati, suatu saat nyon sewu nggih, suatu saat nyon sewu Pak, nek janji sehidup semati, suatu saat istri sakit stadium 4, divonis dokter, wah ini usia nggak bisa lama, paling hanya maksimal 5-7 hari. Maka sang istri sudah pasrah. Wahai sang suamiku tercinta, dulu kau janji sehidup semati, ini Pak dokter bilang saya sudah stadium 4. Suatu saat kalau saya nanti dipanggil oleh Allah, aku ingin bukti janjimu, katanya hidup semati. Nah, dulu waktu malam pertama, malam pengantin, ya, the first night, malam yang ditunggu-tunggu, maka saya pengen nanti malam pertama saya di alam kubur, kau temani aku. Siap napa mboten Pak kira-kira? Di saat istri malam pertama, malam pengantin kan malam ditunggu-tunggu. Begitu malam pertama teng alam kubur, jenengan siap nemeni? Wah, pagi istri mati, sore suami cari lagi. Wah, biasanya ngoten niku. Bahkan ting ini kula teng pasean mriko, gitu. Niku suaminya meninggal, belum ada 4 bulan 10 hari sudah ada duda keren. Wah, nan datangi mbok rondone niki lah. Pramila niki sepira meneh monggo diluske niatnya suami istri adalah sehidup sesurga. Ngaten nggih? Kumpul donyane bisa mewujudkan baiti janati. Napa baiti janati? Rumahku itulah surgaku di dunia. Oh, sungguh bahagia. Sinten sing nyanyi niku? Nasi dari ya pundi? Oh enggak ada nah gitu. Jadi ini nun sewu pentingnya kula panjenengan sami menyatukan hati dulu antara suami istri. Nah, berikutnya di saat pernikahan sudah berjalan berapa bulan, berapa tahun, Allah memberikan titipan ilahi, amanah berupa anak. Nah, pramila anak niki hakikatnya adalah amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tanggung jawab kepemimpinannya. Seorang suami, pemimpin bagi rumah tangganya akan ditanya bagaimana dalam memanage, mengatur rumah tangganya. Seorang wanita, seorang ibu-ibu juga sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pemimpin bagi anak-anaknya, termasuk al-ummahat madrasatul ula. Ibu-ibu adalah sekolah atau madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Kalau kepingin punya anak yang soleh-solehah, syaratnya hanya satu, jadilah seorang ibu sebagai ibu yang solehah. Kalau bapak-bapak pengen punya istri yang solehah, syaratnya satu, jadilah seorang suami yang soleh. Kinten-kinten bapak-bapak nek pengen dadi wong soleh gampang napa angel? Ayo, pripun Pak? Nah, tombo ati 5 perkarane padha apal nggih. Ning pun diamalke sedaya napa dereng? Nah, nek ngapalke gampang, nek ngamalke niki Ustaz, abot niki. Nah, pramila sebidah melih monggo. Sikap kita kepada anak-anak kita, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu wa fil jannah. Muliakanlah anak-anak kalian. Barang siapa memuliakan anak-anaknya, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan, derajat yang mulia kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus niki pentingnya memuliakan anak-anak kita, karena anak kita ini adalah sebagai, yaitu titipan ilahi. Bahkan anak juga sebagai investasi akhirat.
Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yumtabihi aw waladin sholihin yat'ulah." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus pahala amal ibadahnya kecuali pahala 3 perkara. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, doa dari anak yang soleh-soleha. Lah manggo pramila bidah melih. Bapak-bapak tanggung jawab menyelamatkan anak istri ahli keluarga masuk surga, supaya bisa mewujudkan rumahku surgaku dan besok ketemu lagi di istana surga. Ibu-ibu sebagai madrasah, sebagai sekolah ya, yang pertama dan yang paling utama. Sehingga nyun sewu kacang ora ninggal lanjaran. Kayak kok bocah kok ngene anake sapa to? Oh, anake Mbak Yu. Oh, pantesan kacang ora ninggal lanjaran. Lah, pramila monggo kita punya tanggung jawab, amanah dari Allah adalah anak. Nah, maka dari apa yang kaula aturaken iki, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka anak selain titipan ilahi, anak juga sebagai regenerasi, yaitu yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Sebentar lagi HUT RI yang ke-80, kita harus mempersiapkan generasi hebat yang melanjutkan perjuangan dan pengorbanan pahlawan-pahlawan kita untuk mewujudkan Indonesia emas menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Lah maka bisa nanti secara teknis di sini ada untuk kita mencetak generasi hebat, maka Menteri Pendidikan Pak Abdul Muti menyampaikan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Nah, pramila anak-anak niki harus dibangunkan lebih awal. Menawi adzan as-sholatu khairum minan naum. Artinya apa, Pak? Salat itu lebih baik daripada, kira-kira yang salat sama tidur lebih banyak yang mana? Wah, saya ngadzan keliru. Sesuk ganti lafate. An-naumu khairum minas sholah. Wah, tidur itu lebih baik daripada salat. Wah, bener. Adem-adem suhu kemarin 17 derajat. Wah, langsung double kemulai, ngoten nggih Pak nggih. Nah, maka diusahakan Bu, anak-anak ya, bangun pagi. Yang kedua, segera disuruh sholat ya, bagi seorang muslim wajib sholat. Luwih becik sholat terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun bangun 5:30 tetap suruh sholat. Ayo nak, kamu segera wudu, segera sholat. Ngaten Ibu nggih, kewajiban panjenengan menyelamatkan ahli keluarga dari ancaman api neraka. 1, bangun pagi. 2, ibadah. Yang ketiga, olahraga. Rien kula dari Kebonsari Ambarawa di atas 2 Maria Garep jalan kaki, sekolahnya wonten SMP 2 Ambarawa. Di SMA negeri jalan kaki. Dados intine biyen niku cah nom-nom niku do. Wah, nek sakniki nek ora tukokke kendaraan nggih, ora gelem sekolah ngoten nggih. Nah, niki olahraga. Terus makanan sehat bergizi, menu supaya badan sehat kuat, menunya 4 sehat, 5 sempurna. Nah, terus gemar belajar. Diusahakan anak-anak kita minimal membaca buku yaitu 2 jam setiap hari. Ya, terus anak kula niku 5 semua saya daftarkan di perpustakaan unit Ambarawa niku. Teng ngene sebelah terminal, depan Gedung Pemuda. Lah niku 5 anak setiap Sabtu kula jak teng perpus pinjem 2 buku. Karena 5 anak berarti total pinjem pinten buku? 10. Lah, karena buku ini ku 10, kadang 1 hari 2 hari sudah selesai, maka setiap anak niku saling tuker, saling barter, sehingga 1 anak setiap minggu membaca 10 buku. Kira-kira banyak apa sedikit Bapak Ibu? Nah, nggih ora kok mung sedina siji, niku ternyata nek 10 malah sedina 1,5 gitu. Nah, maka tumbuhkan supaya anak kita cinta belajar, cinta ilmu. Ngaten nggih. Berikutnya yaitu anak juga harus bermasyarakat. Mendidik anak nak sing jenengane biru walidin ora mung ndongake bapak ibu, ora mung taat karo bapak ibu, tapi yang jenenge biru walidin kamu juga harus berbuat baik kepada teman-teman ayah, tetangga-tetangga. Soalnya apa? Kalau anak kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga, nanti tetangga akan menyebut niku wau, kayak anak sapa to, kok ganteng men, kok ayu men, kok pinter men. Oh, anak ibu kayak, oh ya pantesan. Wong ibu iya ibu yang soleha, mulane anak iya soleh-soleha. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi sing jenenge birrul walidain niku mboten namung berbakti pada ayah ibu kandung di rumah, tapi juga kepada orang-orang tua di sekelilingnya, termasuk kepada guru-gurunya.
Mungkin Pak Guru nggih ngoten, itu anak siapa toh? Susah diatur. Anak pantas. Wah, itu berarti termasuk durhaka kepada orang tua karena berbuat tidak baik kepada orang-orang tua. Ya, dados niki bermasyarakat niki penting anak nggih dilatih untuk duweni adab sopan santun. Nggih, derek langkung, nuwun sewu, assalamualaikum, cium tangan dan sebagainya. Nah, dan berikutnya adalah tidur cepat. Dados anak-anak saiki kalau sudah habis sisa ya habis makan malam ya ampun malah diserai HP segera tidur. Nah riyen kula niku setiap ajeng ujian bukan sinau semalam suntuk tapi kula cepet tidur dan cepet bangun. Jam 8:30 sudah tidur, jam 3 sudah bangun, habis bangun langsung saya sholat tahajud, habis tahajud saya membaca buku apa pelajaran di pagi harinya. Sehingga nanti Pak Guru menyampaikan materi langsung pun tep oh sudah langsung connect. Nah, kinten-kinten jenengan kagungan putra putri sing sregep tahajud cangine jam 3. Enten Bu? Ponenten. Nah, lanjutkan. Wah, nggih. Dados niki karena justru belajar di pagi hari itu waktu bangun pagi otaknya masih jernih, hatinya masih bersih, niku insya Allah apapun akan langsung masuk dalam hati. Nggih. Ini beberapa poin yang saya sampaikan sehingga sebidah malih nanti akan dijabarkan oleh pemateri berikutnya. Pramila niki panjenengan niatnya ke sini juga niat tolabul ilmi karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Berarti selama jenengan duduk di sini dapat pahala terus menerus. Nah, kinten-kinten nek jenengan mirengke tausiah, mirengke materi apa yang disampaikan kira-kira do bosen apa mboten? Ciri orang beriman tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bosan dalam mendengarkan ilmu, mendengarkan kebenaran. Ya sampai surga menjadi tempatnya. Ya jadi nanti materi apapun yang disampaikan beliau-beliau jenengan kedah siapkan, buka mata, buka telinga, nggih, buka akalnya, buka hatinya, tutup satu. Tutup apanya? Mulutnya. Tapi kalau mau minum nggak apa-apa dibuka nggih. Nah, maksudnya tidak bicara tapi harus betul-betul jenengan siap. Nggih, semua siap? Nah, lanjutkan nggih. Makaten sudah tepat waktu jam 11 saya harus segera take off. Wah, niki mau take off ke Kalirejo Ungaran. Ini badhe takziah teng mriku nggih. Dados niki sesi berikutnya nanti dilanjutkan oleh yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Makaten saking kula kathah atur kirang nusutrono nyuwun samudra agung imangsami wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.